Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SD Negeri 3 Pengandan, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, Lutfi Endah Turfitriana, menyapa melalui video pembelajaran kali ini. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berbagi itu indah. Berbagi tak akan rugi. Berbagi adalah bentuk terbaik dari mensyukuri apa yang kita miliki. Materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab yang keempat, kelas 5 sekolah dasar semester 1. Hidup lapang dengan berbagi, di antaranya yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai zakat. Sudahkah siap? Apa yang kalian ketahui ketika mendengar kata zakat? Memberi, berbagi, puasa. Bagus. Pada saat bulan Ramadan tiba misalnya, tentu sangat menyenangkan. Apalagi menjelang akhir Ramadan. Sungguh membahagiakan. Karena pada saat itu kita bisa berbagi bahan makanan pokok atau yang lainnya. Namun, perlu diketahui, berbagi zakat tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Secara bahasa, zakat artinya menyucikan atau membersihkan. Maksudnya adalah menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, zakat adalah memberikan sebagian harta kekayaan atau sebagian rezeki kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Selanjutnya, mari bersama menyanyikan lagu Macam-Macam Zakat dengan irama Dua Mata Saya. Bisa? 1, 2, 3. Macam-macam zakat itu ada 2. 1 zakat fitrah atau makanan pokok. 2 zakat mal, harta atau benda, wajib dibayarkan bagi umat Islam. Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa, pada saat menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan. Besarnya zakat fitrah setiap jiwa adalah 3,1 liter atau 2,5 kg. Zakat mal, disebut juga zakat harta, adalah mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seorang muslim yang telah mencapai 1 nisab dan haul dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, apabila seorang bayi dan dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga,
memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah. 1. Niat, yaitu niat untuk membersihkan diri dari kotoran dan dosa dengan membayar zakat fitrah. 2. Adanya muzaki, yaitu orang yang berzakat fitrah. 3. Adanya mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dan yang keempat adalah adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Waktu pelaksanaan zakat fitrah. Waktu mubah atau boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Waktu wajib, yaitu sejak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh. Waktu yang lebih utama atau biasa disebut dengan waktu afdol, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian waktu haram, yaitu setelah selesai sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari tanggal 1 pada bulan Syawal. Apabila membayar zakat fitrah yang dilakukan sesudah sholat Idul Fitri, maka dianggap sebagai sedekah biasa. Pembahasan selanjutnya zakat mal atau yang biasa disebut dengan zakat harta atau benda. Hukum zakat mal. Membayar zakat mal hukumnya fardu apabila sudah mencapai nisab dan haul. Nisab artinya bahwa harta telah mencapai jumlah tertentu. Sedangkan haul adalah harta tersebut telah mencapai 1 tahun dimiliki. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati mal. 1. Harta yang dizakatkan adalah miliknya sendiri. 2. Harta tersebut dapat berkembang. 3. Cukup nisab atau memenuhi jumlah tertentu. 4. Lebih dari kebutuhan pokok. 5. Bebas dari hutang. 6. Lebih dari 1 tahun dimiliki atau haul. Harta yang wajib dizakati mal yaitu 1. Emas, perak, dan uang. 2. Perdagangan dan perusahaan. 3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. 4. Hasil pertambangan. 5. Hasil peternakan. 6. Hasil pendapatan dan jasa atau profesi. 7. Rikas atau disebut harta temuan. Selanjutnya, syarat wajib zakat mal, yaitu beragama Islam, kemudian merdeka, artinya ia bukan seorang budak atau hamba sahaya. Kemudian telah mencapai nisab, yaitu harta telah mencapai jumlah tertentu. Dan haul, harta telah 1 tahun dimiliki. Syarat-syarat lain tergantung jenis harta yang wajib dizakati. Dalam membayar zakat mal dapat dilakukan sewaktu-waktu. Apabila sudah mencapai nisab dan haul, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Lama juga ya. Berikutnya, mari silakan. Terima kasih, Den. Hah? Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Alhamdulillah, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Do. Tapi maaf ya, Do, kami tidak bisa memberikanmu zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya.
Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga, Do. Wah, aku dapat bagian. Asik, dapat bagian. Tuh, paman itu dibagi. Kenapa Dodo yang teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Do. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Hah? Kasihan deh kamu. Oh. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya, orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam. Orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Ah, begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi meledek Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat yang mana? Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi tapi tidak mau memberi. Benar juga ya apa yang dikatakan pengemis kecil ini. Terimalah ini, semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya Pak. Saya mau permisi. Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi siapa ya? Pasti dia. Tunggu dulu. Aduh gawat, sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. Lari! Gendut, jangan lari kamu. Ayo berhenti. Kembalikan milikku. Kembalikan. Gendut, mau kemana kamu? Ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik dan juga disebut asnafus samaniyah. Ialah 1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan maupun pekerjaan tetap. 2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. 3. Amil, yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan serta membagi-bagikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan masih lemah imannya. 5. Rikob, yaitu budak yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya jika sanggup membayar dengan tebusan sejumlah uang atau orang yang memerdekakan budak tersebut. 6. Berhutang atau gorim, yaitu yang tidak sanggup membayar hutang sedangkan hutangnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 7. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapat upah atau gaji untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, Ibnu Sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal di dalam perjalanannya.
dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat tersebut diutamakan diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, demikian materi pembahasan kali ini. Ada terima, ada kasih. Berbagi tak pernah boleh pergi dari diri, meski sesulit apapun kita. Terima kasih sudah membersamai saya dalam belajar hidup lapang dengan berbagi, subtema zakat. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.